Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan terkait tahun ajaran baru 2020-2021 di masa pandemi COVID-19 yang akan dimulai pada Juli 2020. Dalam jumpa pers secara daring, Mendikbud Nadiem Makarim menyatakan pembelajaran tatap muka hanya diperbolehkan di zona hijau COVID-19 yang menurut data Kemendikbud hanya 6% dari populasi peserta didik di Indonesia. Nadiem menambahkan ada 4 syarat memulai pembelajaran tatap muka dan tingkat pendidikan yang bisa memulai pembelajaran tatap muka di zona hijau adalah tingkat pendidikan setara SMP dan SMA. Belajar secara daring masih diperpanjang sampai awal 2021 ya ternyata. Artinya selama 1 semester ini, aku yang sekolahnya berada di zona merah masih harus belajar di rumah. Jadi kangen suasana di sekolah. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu perbedaan zona hijau, zona kuning, zona merah, dan zona hitam, yuk simak penjelasannya. Zona hijau adalah wilayah atau daerah yang sudah tidak terdapat kasus atau infeksi virus corona. Aktivitas di daerah tersebut juga sudah berjalan normal. Namun, tetap perlu adanya kesadaran masyarakat untuk tetap menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Zona kuning adalah wilayah yang terdapat beberapa kasus virus corona, di mana dalam zona kuning akan menerapkan protokol kesehatan yang sama dengan zona hijau, serta melakukan PSBB secara parsial. Zona merah artinya masih terdapat kasus terinfeksi virus corona pada 1 atau lebih klaster dengan peningkatan kasus yang tinggi, di mana pada zona ini diperlukan protokol kesehatan yang serius, yaitu dengan menutup sekolah, tempat ibadah, dan bisnis karena diberlakukannya karantina mandiri. Zona hitam artinya kasus terinfeksi virus corona pada suatu daerah sudah sangat parah yang diharuskan untuk melakukan karantina dan protokol kesehatan yang serius. Karena sekolahku berada di zona merah, otomatis aku dan teman-teman belajar secara daring di rumah. Duh, jadi kangen banget bermain bersama teman-teman. Senam bareng, pergi ke perpustakaan, membaca dan meminjam buku, makan di kantin Bu Nur bersama teman-teman. Makanannya enak banget. Suasana belajar di kelas yang selalu ramai jika guru tidak masuk. Hehe, yang ini jangan ditiru ya teman-teman. Kapan ya bisa belajar luring lagi? Jadi rindu. Tetap semangat dalam belajar ya teman-teman. Sampai jumpa. Pembelajaran daring ternyata memiliki dampak negatif dan dampak positif loh. Untuk dampak negatif belajar daring, yang pertama, kejahatan cyber yang dapat menyerang aplikasi-aplikasi pembelajaran daring. Berkembangnya teknologi juga tidak menutup kemungkinan adanya celah pada sistem pada sebuah aplikasi. Yang kedua, kegiatan belajar mengajar yang tidak sama efektivitasnya dengan pembelajaran tatap muka. Dan yang ketiga, tugas yang menumpuk. Sistem pembelajaran daring tidak bisa memastikan pelajar yang hadir di dalam kelas seperti kelas tatap muka. Kemudian untuk dampak positif belajar daring, yang pertama, materi dapat diakses oleh pelajar dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, kita dapat melakukan pembelajaran atau membaca materi sambil melakukan kegiatan santai, seperti sambil mendengarkan musik, tiduran, memakan cemilan, dan sebagainya. Dan yang ketiga, aman dari bahaya virus corona. Sebab dampak dari virus corona adalah kita tidak dapat melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka atau di sekolah. Karena virus ini sangat cepat penyebarannya melalui manusia ke manusia yang lain. Jadi begitu teman-teman, dampak negatif dan juga dampak positif pembelajaran daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.